memberikan masukan melalui analisa dan kajian. Kebetulan saya dan sudah diberikan oleh Pak Kordif tanggung jawab untuk bagaimana kita memetakan perbedaan penanganan pelanggaran di Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2018. Konteksnya adalah bagaimana kita melihat bagaimana posisi Bawaslu di undang-undang ini dalam konteks tugas dan kewenangan. Nah, hasil atau output dari diskusi kita terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi dan administrasi TSM dilihat dari Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016 adalah bagaimana posisi kelembagaan kita. Saya tegaskan di sini juga ingin saya sampaikan bahwa sebagai pemantik dalam diskusi ini, saya mencoba menyusun materi terkait penanganan pelanggaran, khususnya dua undang-undang yang berpotensi akan dikodifikasi menjadi undang-undang pemilu. Saat ini sementara berproses dalam rancangan undang-undang pemilu. Nah, sub pembahasan kita itu terkait dengan perbedaannya. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana diskusi ini bisa memetakan atau mendapatkan masukan dari teman-teman, pendapat apa yang harus dilakukan misalnya. Konteksnya juga secara garis besar saya bisa sampaikan kira-kira norma di undang-undang mana yang paling ideal digunakan atau dipakai atau dimasukkan atau minimal menjadi norma yang dipakai di dalam undang-undang pemilu nanti. Yang sebagaimana kita ketahui undang-undang tersebut mengatur tentang keserentakan pemilu. Dalam hal ini kalau saya sebutkan terkait pemilu lokal, pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, itu kemudian yang sebenarnya di awal saya ingin sampaikan bahwa artinya kita bisa fokus pada diskusi ini nanti berupa masukan dan pendapat menurut Bapak Ibu sekalian. Tentu saja sebagaimana kita ketahui terkait penanganan pelanggaran kan ini yang mengatur, undang-undang ini yang mengatur. Nah, saya akan fokus di undang-undang ini. Jadi secara teknis nantinya kan kita nantinya tinggal akan menyesuaikan. Artinya turunan peraturan teknis nantinya, baik itu dari Bawaslu, khususnya dalam proses penanganan pelanggaran, itu nantinya akan muncul seiring dengan ditetapkannya undang-undang pemilu nanti. Jadi saya kira menjadi fokus pembahasan kita terkait bagaimana sih Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang 10 2016 mengatur kewenangan kelembagaan kita dalam proses penanganan pelanggaran administrasi dan administrasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Baik, saya langsung masuk saja pada materi. Nah, kebetulan ini juga yang menjadi sesuatu yang bagi saya ini sangat berharga karena dalam proses penyusunan presentasi ini kami diwajibkan untuk membuat makalah. Nah, makalah itu yang akan menjadi representasi di dalam presentasi yang akan saya sajikan ini yang akan menjadi representasi dari makalah yang saya buat, yang tentu saja nanti akan dimasukkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai bahan analisa ataupun pemikiran dari kami. Baik, terima kasih. Lanjut, bahwa terkait dengan
posisi apa yang akan kita bahas sebetulnya itu berangkat dari latar belakang terkait dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong host bisa dimulai dari pertama untuk presentasinya. Nah, latar belakang dari yang bisa saya singkat di sini adalah ketika ada permohonan dari Perludem terkait dengan pemilu itu sendiri, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 55/PUU 2019 yang secara substansi itu kalau terkait dengan kelembagaan atau dalam konteks pemilihan itu sendiri, saya dalam pemahaman saya itu membicarakan terkait keserentakan pemilihan umum, kemudian sebagai akibat dari adanya keserentakan nanti, maka di poin 2 itu ada implikasi berupa kodifikasi Undang-Undang Pemilu, dalam hal ini Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang Pemilihan, di mana dua undang-undang ini mengatur tentang rezim yang berbeda. Yang Undang-Undang 7 rezim pemilu, kemudian Undang-Undang nomor 10 pemilihan. Sebagaimana kita ketahui, kedua rezim ini berbeda dalam pemilihannya. Ya, untuk Undang-Undang 7 itu pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan seterusnya. Kemudian Undang-Undang 10 terkait pemilihan kepala daerah. Itu yang menjadi latar belakang terkait munculnya usulan terkait keserentakan. Nah, ini yang menjadi dasarnya atau latar belakang. Lanjut, next. Kemudian terkait dengan presentasi yang akan saya bahas, sebagaimana disebutkan dalam TOR, ada beberapa isu hukum yang tentu saja ini terkait dengan lembaga kita. Saya akan fokus pada Bawaslu terkait dengan penguatan tugas dan wewenang Bawaslu pada Undang-Undang Pemilu. Artinya sebelum itu dikodifikasi menjadi Undang-Undang Pemilu, saya akan membedah terkait bagaimana sih terkait wewenang Bawaslu dilihat dari Undang-Undang nomor 7, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilihan administrasi dan administrasi TSM. Nah, lanjut. Itu isu hukum yang ingin saya angkat sebagaimana judul di atas. Baik, next. Analisanya itu saya membagi di dua ke atas lagi, di dua hal dua hal yang secara substansi memang terkait dengan penanganan pelanggaran itu kan atau kewenangan kelembagaan ketika undang-undang mengatur bagaimana sebuah lembaga akan menangani sebuah peristiwa atau proses. Nah, di sini saya membagi menjadi dua, yaitu perbedaan penanganan pelanggaran administrasi dan administrasi TSM, kemudian wewenang Bawaslu pada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan. Nah, ini yang mencoba nantinya dengan bantuan teman-teman menjadi analisa kita bersama atau menjadi pembahasan kita bersama. Kemudian dalam hal kita akan memberikan masukan berupa analisa dan kajian, akan memberikan masukan terkait kewenangan kelembagaan kita dalam konteks ini sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Kordif menjadi tujuan bersama bagaimana kita memberikan pokok pikiran kita kepada pembentuk undang-undang,
khususnya DPR, yang tentu saja ketika kita akan memberikan masukan itu kita juga harus memiliki argumen yang kuat, basis argumen yang kuat. Terkait dengan hal tersebut, terkait dengan basis argumen yang akan dibangun dalam diskusi ini atau dalam makalah ini dan diwujudkan dalam presentasi ini, saya mencoba menggunakan landasan teori dalam analisa saya terkait dengan yang pertama terkait teori pembentukan undang-undang. Kemudian terkait dengan kewenangan. Apa sih kewenangan itu? Arti dari kewenangan itu apa? Kemudian kewenangan itu berangkatnya dari mana? Nah, kemudian secara runut kita menuju ke kewenangan Bawaslu pada penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan administrasi TSM. Tentu saja di poin 3 ini kita akan mencoba membuat perbandingan bagaimana sih kewenangan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan TSM di Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10. Nah, kemudian kita masuk pada analisa selanjutnya itu terkait definisi dari pelanggaran administrasi. Baik, terkait dengan pembentukan undang-undang, tentu saja sebentar host jangan dulu langsung itu. Terkait pembentukan undang-undang, secara garis besar itu saya secara garis besar itu ketika kita berbicara terkait dengan ilmu perundang-undangan, tentu saja kan ketika kita akan berargumen itu kalau secara teoritis atau berdasarkan Undang-Undang 12 kalau tidak salah 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa secara substansi di situ harus terdapat landasan pembentukan, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tapi secara pembahasan saya tidak akan masuk ke situ karena kemarin setahu saya itu yang idealnya ketika Pak Kordif Hukum Bawaslu Pulau Mongondo Selatan membahas terkait keserentakan, maka memang kita harus bisa berbicara lewat landasan ini. Nah, kemudian selanjutnya pada prinsip pembentukan undang-undang ada 4 prinsip yang secara fundamental itu harus ada, yaitu prinsip negara hukum, kemudian konstitusionalitas, prinsip demokrasi, prinsip perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Nah, kita lanjut saja terkait pembentukan undang-undang. Kemudian kita akan sedikit mengulas terkait kewenangan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang itu disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Nah, berbicara tentang sumber kewenangan, kalau melihat teori, wewenang itu diperoleh delegasi dan mandat. Nah, terkait dengan kelembagaan kita atau lembaga kita, Bawaslu, menurut saya itu kan dia memperoleh kewenangan itu, kewenangan yang dimilikinya adalah kewenangan atribusi. Nah, nanti kita akan ulas sedikit terkait apa kewenangan atribusi itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan kelembagaan, di mana lembaga Bawaslu itu memiliki kewenangan atribusi, tentu saja kita akan membahas terkait kewenangan Bawaslu itu sendiri pada penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Jadi dalam hal ini kewenangan Badan Pengawas Pemilu.
ada beberapa hal yang secara substansi terkait lembaga Bawaslu itu sendiri. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh seorang ahli ini dalam bukunya Supriyanto itu berbicara bahwa pada Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan lembaga itu ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primary constitutional organs, dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang, auxiliary state organs. Nah, ini sebagai tambahan bagi kita sebagai bahan referensi, bahwa selanjutnya terkait dengan primary constitutional state organs itu terdiri dari Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Sementara lembaga negara lainnya itu bersifat menunjang. Nah, menurut Prof. Jimli Asidiki, tambahan lembaga negara tambahan yang independen ini tugas dan wewenangnya itu hampir mirip dengan wewenangnya berkaitan dengan lembaga negara utama, the main state yang tadi disebutkan di atas, bahwa kehadiran lembaga negara tambahan itu dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Nah, sebagaimana kita ketahui pada pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia itu pada masa Orde Baru itu pasti kita sudah tahu dari awal siapa pemenangnya. Contoh, hanya ada 2 partai zamannya Orde Baru itu, PDI Perjuangan, kemudian kalau tidak salah PDI, kemudian P3, dan 1 golongan karya. Nah, saya tidak akan membahas secara detail terkait itu. Kemudian terkait dengan lembaga tadi yang merupakan tambahan, bahwa salah satu lembaga tambahan itu adalah Bawaslu atau Badan Pengawas. Ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli, bahwa posisi Bawaslu itu sebagai auxiliary state organ, sebagai lembaga negara tambahan, diambil dari penafsiran state organs Undang-Undang Dasar 1945 yang terkelompok dalam 2 bagian, yaitu main state organ atau lembaga negara utama dan auxiliary. Kedudukan Bawaslu dalam struktur kelembagaan negara Indonesia adalah sebagai auxiliary state organs, di mana mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan main state. Nah, saya juga mengutip sebagai bahan referensi di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Radian Syam terkait pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, salah satunya berbentuk pengawasan administratif. Nah, dia menjelaskan bahwa pengawasan administratif itu terkait dengan berbagai aspek, yaitu administrasi dalam bentuk pengesahan atau persetujuan, kemudian bentuk petunjuk-petunjuk, dan lain sebagainya. Nah, menurut Dr. Radian, bentuk pengawasan administratif yang tampak dari Bawaslu itu adalah salah satu beberapa hal itu adalah terkait dengan mencegah terjadinya praktek politik uang, kemudian menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik pemilu, atau dugaan tindakan pemilu, menjaga netralitas aparatur sipil negara, dan seterusnya. Nah, ini terkait ketika kita akan membahas secara runut terkait dari Bawaslu itu di mana dia memperoleh kewenangan. Nah, di sini yang saya coba kutip. Kemudian menurut saya pada hakikatnya Bawaslu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Memang ada undang-undang sebelumnya, tapi karena ini saya coba langsung saja ambil dari Undang-Undang 15. Memiliki kewenangan atribusi, salah satunya itu membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kan Bawaslu bisa membentuk
peraturan teknis berupa Perbawaslu. Kemudian dalam konteks tugas dan kewenangan Bawaslu, menurut Koordif Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, di dalam bukunya Menuju Peradilan Pemilu, bahwa upaya untuk melakukan penguatan secara kelembagaan terkait kewenangan dari Bawaslu itu mulai dilakukan itu dimulai dari kalau boleh saya sebutkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7. Nah, berdasarkan kedua undang-undang tersebut dapat dikelompokkan pada dua bagian, yaitu penguatan fungsi pengawasan dan penambahan fungsi adjudikasi. Nah, fungsi adjudikasi ini yang nantinya akan berkaitan dengan penanganan pelanggaran administrasi dan penanganan pelanggaran administrasi TSM. Lanjut, menurut Koordif Hukum Pak Fritz Edward, transformasi terkait penguatan kewenangan dari Bawaslu itu yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang adalah ketika ada penambahan fungsi adjudikasi di situ. Jadi ketika kita berbicara tentang kewenangan, Bawaslu sekarang sudah punya fungsi adjudikasi yang sifatnya dia bisa melakukan pemeriksaan, kemudian sampai pada penanganan pelanggaran yang sifatnya ibaratnya itu semi peradilan. Itu terkait dengan Bawaslu. Kemudian terkait dengan kewenangan yang lain, Bawaslu kalau di undang-undang sebelumnya, sebelum Undang-Undang 7, sifat Bawaslu itu adalah hanya memberikan rekomendasi. Tapi saat ini kita sudah bisa memberikan melakukan putusan atau memutus perkara. Nah, terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu, apabila kita melihat di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum. Jadi seperti dikatakan oleh penulis Pak Fritz dalam bukunya tadi, bahwa dalam konteks ini Bawaslu itu sifatnya hanya ditempatkan sebagai bagian dari proses penyelesaian. Artinya nanti kita akan melihat nanti di perbedaan antara Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 nanti. Nanti kita akan melihat di situ. Kemudian terkait dengan Undang-Undang 7 nantinya, bahwa Bawaslu sudah memiliki fungsi adjudikasi. Jadi dalam konteks ini Bawaslu bisa melakukan memeriksa, kemudian mempertimbangkan hal-hal yang terdapat di dalam penanganan proses pelanggaran, kemudian memutus pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran politik uang, serta sengketa proses pemilu. Nah, saya lanjut. Selain itu juga dalam hal penanganan pelanggaran administrasi, Undang-undang juga mengamanatkan fungsi adjudikasi Bawaslu terhadap pelanggaran politik uang. Nah, politik uang yang dimaksud ini meliputi upaya menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Kemudian terhadap peserta yang dilakukan pelanggaran politik uang, Bapak Ibu sekalian, definisi ini rata-rata saya ambil semuanya itu saya ambil di Undang-Undang 7 2017 tentang penanganan pelanggaran administrasi dan administrasi TSM. Jadi kalau misalnya di dalam presentasi saya hanya menitik beratkan pada poin-pointersnya. Memang di situ tujuan dari ketika kita akan membuat sebuah PowerPoint. Nah, kemudian lanjut terkait dengan definisi pelanggaran administrasi pemilu. Boleh ke atas sedikit, host, bisa ke atas.
atas lagi. Nah, ke atas lagi. Dalam definisi pelanggaran administrasi pemilu, menurut Undang-Undang 7, ini Bapak Ibu bisa lihat juga di dalam Undang-Undang 7 terkait definisinya, apa sih pelanggaran administrasi pemilu. Nah, ini menjelaskan demikian. Adalah pelanggaran administrasi yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 10 juga ada definisinya, yaitu terkait pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Secara substansi itu pengertian ini saya rasa ini sama. Hanya pada proses penanganan atau penyelesaiannya ini yang sedikit berbeda. Baik, lanjut. Kita langsung saja pada proses penanganan pelanggaran administrasi. Kata sedikit, dalam hal ini terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi, di Undang-Undang 7 itu diatur pada pasal 461, kemudian pasal 462, 465, pasal 464. Nah, itu kalau saya boleh sarankan bisa dibaca juga oleh teman-teman biar lebih cepat, bahwa di ayat 1 itu pasal 461, Bawaslu provinsi kabupaten menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan seterusnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu mengatur terkait dengan proses. Nah, ini pasal-pasal di dalam undang-undang ini saya klasifikasikan itu di Undang-Undang Nomor 7 diatur oleh pasal 461 dan seterusnya, kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 138 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada perbedaan proses penanganan pelanggaran administrasi. Lanjut. Host. Terus. Nah, saya mencoba membagi terkait perbedaannya itu secara garis besar itu saya mencoba mulai dalam analisa saya itu saya mencoba membagi di beberapa poin besar. Yang pertama itu adalah terkait dengan kewenangan dan prosedur. Nah, kalau di Undang-Undang 7 2017 proses penanganan pelanggaran administrasi itu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Ini ada di pasal 461. Prosesnya yaitu pada ayat 1 itu Bawaslu provinsi, kabupaten, kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Nah, ini ada di pasal 461 dari ayat 1 sampai ayat 6 hingga pada putusan. Pada putusan di mana ada beberapa putusan yaitu berupa A. Perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian teguran tertulis, C. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Kemudian di Undang-Undang 10 justru mengatur hal yang berbeda. Nah, ini sudah saya sampaikan di atas bahwa dalam konteks ini Bawaslu sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Nah, ini bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 bahwa Bawaslu itu cuma bagian dari proses yang dilakukan oleh KPU. Contoh sebagaimana ini bisa dilihat di pasal 139 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa Bawaslu provinsi dan atau Panwaslu kabupaten kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada pasal 135 ayat 5 terkait pelanggaran administrasi pemilihan. Jadi prosesnya itu nanti kita akan lihat di bawah
bahwa prosesnya itu kalau di Undang-Undang 7 itu dilakukan oleh Bawaslu. Jadi yang dilakukan oleh Bawaslu di sini diterangkan dalam pasal 461 ayat 1 terkait kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Yang tentu saja kewenangan ini nanti akan dibuat atau dibentuk oleh Bawaslu di dalam aturan teknis melalui Perbawaslu. Nah, kalau di pemilu kemarin itu kalau tidak salah itu Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 kalau tidak salah ya, mohon koreksi kalau saya keliru. Nah, itu nanti akan menjabarkan secara teknis bagaimana kita menerima laporan, kemudian memeriksa, bagaimana kita mengkaji apa yang dihasilkan dari proses penanganan hingga kita memutus. Jadi ada kewenangan untuk memutus di sini. Sementara kalau kita lihat perbedaannya di sini di pasal 139 yang melaksanakan proses tersebut adalah KPU setelah dia menerima rekomendasi dari Bawaslu yang tentu saja sudah dilakukan kajian. Ini di ayat 2 disebutkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, kemudian selanjutnya dalam prosesnya di ayat 3 pasal 139 Undang-Undang 10 2016 itu menyebutkan ini yang saya sebutkan tadi bahwa prosesnya berada di KPU, yaitu KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini proses penanganannya ini berada di KPU sehingga tentu saja fungsi adjudikasi di sini tidak ada. Ini yang kalau kita lihat terkait dengan kewenangan ya, terkait dengan kewenangan. Kemudian terkait dengan putusan pelanggaran administrasi di Undang-Undang 7 di pasal 462 itu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagaimana disebutkan pasal 462 Undang-Undang 7 2017 wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota paling lama 3 hari sejak tanggal putusan dibacakan. Nah, kalau kita melihat fungsi eksekutorialnya, Bawaslu melaksanakan fungsi adjudikasi di sini. Nah, sifatnya nantinya kita tinggal melanjutkan memberikan ke KPU terkait putusan Bawaslu. Nah, nantinya KPU yang akan menindaklanjuti berupa surat keputusan. Sementara terkait dengan putusan pelanggaran administrasi pasal di Undang-Undang 10 2016 pasal 140 ini menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2 paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota diterima. Nah, kalau kita kaji lebih dalam bahwa di sini yang namanya rekomendasi ya kan bisa saja kan tidak ditindaklanjuti. Jadi tergantung pada proses yang dilakukan oleh KPU itu sendiri. Nah, ini konteks pelanggaran administrasi kan kalau di Undang-Undang 7 itu kan objeknya kan di KPU. Kalau saya tidak salah ya. Terkait penanganannya. Nah, sementara di Undang-Undang 7 itu prosesnya di Bawaslu. Ini terkait putusan pelanggaran. Kemudian terkait aturan teknis lanjut. Nah, ini yang salah satu kewenangan atribusinya bahwa terkait dengan proses penanganan pelanggaran administrasi, artinya tindak lanjut dari pasal 461 ayat 1
terkait dengan bagaimana teknis Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu oleh undang-undang diberikan kepada Bawaslu untuk bagaimana menyusun aturan teknisnya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di pasal 465, bisa dibaca di situ. Menyebutkan demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu. Nah, sementara ini ada kontradiktif dengan Undang-Undang 10 yang tentu saja masih di kewenangan KPU, yaitu di pasal 140 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, administrasi pemilihan diatur dalam peraturan KPU. Nah, itu terkait dengan proses atau prosedur penanganan. Ini poin yang selanjutnya, next, terkait dengan sanksi. Sanksi artinya ini sanksi terhadap penyelenggara. Dalam analisa saya ini, sanksi terhadap penyelenggara itu kalau di Undang-Undang 7 2017, ketika KPU tidak menindaklanjuti, Bawaslu itu bisa mengadukan ke DKPP. Artinya di sini bisa dianalisa ada potensi pelanggaran kode etik. Nah, Bawaslu punya kewenangan. Di pasal 464 itu Bapak Ibu bisa baca, atau kalau boleh saya sebutkan di sini, dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, atau peserta pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, maka Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota mengadukan ke DKPP. Sementara ini kembali lagi terkait dengan perbedaan di pasal 141 Undang-Undang 10 2016 mengatur hal yang sebaliknya. Maksudnya begini, dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, di pasal 141 menyebutkan begini, dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2, Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Nah, ini kan dalam hal kita memastikan hak konstitusional peserta pemilu masyarakat itu dilaksanakan, harus dilaksanakan maksimal oleh KPU. Nah, ketika diperhadapkan dengan sifatnya yang bisa saja tidak maksimal atau tidak profesional, sanksinya itu hanya peringatan sanksi lisan atau peringatan tertulis. Nah, efek jerahnya ini kalau menurut saya ini yang tidak ada atau tidak bisa memberikan hal yang sifatnya memaksa atau menakuti KPU untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran itu. Nah, itu tadi terkait penanganan pelanggaran administrasi. Saya sudah membagi terkait perbedaannya. Nah, kita selanjutnya masuk pada proses penanganan pelanggaran administrasi TSM. TMS. Bukan TMS, berbeda nantinya. Kalau TMS kan tidak memenuhi syarat. Ya, oke, lanjut. Nah, pada proses penanganan pelanggaran secara substansi atau proses yang dilakukan itu sebenarnya kalau kita melihat atau kalau kita memetakan sebenarnya tidak ada perbedaan sih. Yang ada perbedaan itu hanya ditaruh di pasal mana, gitu. Tapi dalam proses yang dilaksanakan itu sebenarnya kalau saya melihat itu hampir mirip ya. Contohnya begini, bisa saya jabarkan di sini. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu diatur di pasal 463, pasal 286
Stephen Itu cepat supaya lebih. Ya, di ayat 1 Bapak Ibu bisa baca ya langsung. Jadi saya tidak akan membaca lagi seperti di awal. Itu bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di Undang-Undang 10 itu diatur di pasal yang sebagaimana di slide. Kemudian lanjut. Next. Nah, terkait dengan ke atas lagi. Ke atas lagi bisa. Lagi. Host bisa dinaikkan lagi slide-nya. Halo. Sudah jadi. Nah, terkait definisi pelanggaran administrasi TSM. Kalau melihat Undang-Undang Nomor 7 dengan Undang-Undang Nomor 10 sebenarnya secara substansi itu sama, yaitu terkait dengan penyebutannya. Kalau di Nomor 7 itu yang melakukan itu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, perseorangan dan sebagainya. Kemudian untuk di Undang-Undang 10 menyebutkan peserta pemilihan adalah pasangan calon. Kemudian terkait dengan kesimpulan dari makalah yang saya susun, bahwa kalau saya boleh simpulkan seperti ini, terkait dengan proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan administrasi TSM, Mohon izin Ibu Esther. Ya, terkait kesimpulan, dalam hal proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan administrasi TSM, Undang-Undang 7 tahun 2017 memberikan penguatan kewenangan kelembagaan terhadap Bawaslu untuk melakukan fungsi adjudikasi serta memiliki kewenangan untuk memutus, dibandingkan dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 yang hanya memberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Itu terkait dengan kesimpulan. Nah, untuk rekomendasi dari hasil penyusunan saya, nah ini juga nantinya yang bisa ditambahkan oleh teman-teman nanti pada proses pembahasan kita nanti. Apakah ada masukan? Untuk dari saya itu ada 5 poin yang bisa menjadi rekomendasi, yaitu kalau kita melihat RUU, di situ sudah terdapat, kalau secara garis besar itu saya boleh simpulkan itu terkait dengan prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi dan administrasi TSM, putusan, kemudian sanksi terhadap penyelenggara, itu normanya sudah diatur di RUU, sehingga ketika saya membaca RUU tadi, rekomendasi yang bisa saya sampaikan adalah sebagai berikut, yaitu tetap mempertahankan norma yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dan administrasi TSM pada rancangan Undang-Undang Pemilu yang selanjutnya dikawal hingga ditetapkan. Kemudian bahwa penggunaan norma pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk dipertahankan atau dimasukkan dalam rancangan undang-undang, di mana telah memberikan penguatan kepada Bawaslu dalam hal tugas dan kewenangan pada proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dan administrasi TSM. Adapun norma-norma sebagaimana dimaksud terdapat, kalau di makalah saya itu ada di tabel, yaitu pada pasal 118 ayat 2 huruf D, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrasi pemilu, ini kalau kita bicara kewenangan, kelembagaan, kemudian pasal 128 huruf E, di mana ada tambahan kewenangan ternyata. Dalam hal ini di pasal 128 huruf E, Panwaslu luar negeri berwenang memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran administrasi pemilu nasional. Nah, ini kalau boleh saya sebutkan, ini sesuatu yang luar biasa misalnya. Kalau misalnya dilihat di rancangan undang-undang. Itu kalau Bapak Ibu boleh melihat di pasal 128 huruf E. Kemudian terkait dengan kewenangan atribusi tadi, ketentuan lebih lanjut yaitu di pasal 631 mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu. Kemudian prosedur penyelesaian ada di pasal 626 ayat 1, pasal 629 ayat 1, kemudian terkait dengan putusan ada di pasal 627 ayat 6, pasal 629 ayat 3, pasal 629 ayat 6, dan pasal 616 ayat 8. Itu prosedurnya. Begitu juga dengan sanksi terhadap penyelenggara di pasal 630. Itu sama dengan di Undang-Undang 7. Nah, dengan konteks tersebut, saya merekomendasikan untuk tetap dipertahankan norma tersebut. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin ada masukan nantinya, bisa menambahkan. Kemudian di poin 3, perlu adanya norma yang mengatur tentang klasifikasi proses penyelesaian pelanggaran administrasi TSN untuk pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, ini kalau saya melihat di rancangan undang-undang, mohon diperbaiki kalau ada kekeliruan, itu belum mengatur klasifikasinya seperti apa penanganannya. Sebagaimana kita ketahui, kalau tidak salah di pemilu nasional kan mengatur tentang pemilihan presiden dan anggota DPR dan lain sebagainya. Kemudian di lokal itu kan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian lihat bahwa 29 di mana frasa yang saya usulkan ditambahkan itu terkait dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wakil wali kota dan wakil wali kota, karena di pasal 629 ayat 4 itu hanya menyebutkan pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian sama juga terkait dengan upaya hukum calon di pasal 639 perlu adanya penambahan frasa sebagaimana saya sebut di angka 4 tadi, yaitu pasangan calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisa dan kajian saya. Jadi sebagai pemantik, saya mengusulkan terkait dengan limitasi pembahasan. Artinya kita membahas di limitasi sesuai judul di atas, sehingga bisa efektif atau efisien. Bahkan alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada usul atau masukan dari kawan-kawan sekalian, begitu, tanpa perlu kita memperdebatkan ini seperti apa yang sebenarnya nantinya juga akan diatur pada aturan teknis, khususnya terkait proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi ini yang menjadi tawaran saya dengan tujuan agar apa yang ingin diperoleh dari diskusi atau FGD ini kita bisa oleh output yang konkret terkait Bawaslu dari fungsi kewenangan untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang, bahkan kalau perlu itu ada suaranya yang tidak jelas atau dalam presentasi saya ini masih banyak kekurangan karena sebagai pengawas pemilu ya kami harus tetap konsisten dengan tugas dan kewajiban walaupun latar belakang ilmu yang berbeda. Artinya saya dalam hal ilmu itu
tidak ada latar belakang hukum, tapi saya yakin dengan bantuan teman-teman kita bisa memperoleh sesuatu yang konkret dan bisa bisa diwujudkan sesuai keinginan Koordif Hukum Bapak Supriyadi Pemilu. Terima kasih, Shalom, selamat sore. Ya, diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Koordif HP3S Kota Tomohon Bapak Stephen yang sudah boleh memaparkan tentang bagaimana proses penanganan pelanggaran administrasi. Nah, di sini saya buka pertama dulu 2 sesi, sama seperti apa yang dikatakan oleh Koordif HP3S Kota Tomohon tadi, bagaimana kita membahas tentang apa judul dari apa yang kita dengarkan yang telah disampaikan oleh Koordif HP3S Kota Tomohon. Saya berikan kesempatan untuk sesi yang pertama ini untuk 3 penanya. Silakan. Boleh. Moderator boleh. Sangihe. Oh iya, Pak CB, studio banyak bertanya CB. Ya, enggak bertanya. Silakan Pak CB. Terima kasih, selamat sore yang terhormat. Tunggu tunggu. Ini yang ada bagi CB. Yang terhormat divisi hukum, humas dan Pak CB. Ya, tunggu. Halo. Izin Pak Supriyadi, mungkin ada yang suaranya, soalnya di live itu agak kresek sekali. Udah kedengaran orang yang diberikan kesempatan untuk bertanya. Presentasi. Oh iya. Kesadaran untuk terima kasih Pak Supriyadi. Lanjut. Disampaikan kepada semua yang join dalam kegiatan ini, sekali lagi untuk kenyamanan kita bersama, agar kita dapat mendengarkan jelas apa yang disampaikan oleh pembicara atau ada yang ingin memberikan tanggapan, saya mohon agar boleh mute akun diri masing-masing, atau kalau ada orang berbicara jangan unmute di akunnya. Terima kasih. Disilakan Pak CB. Ya, terima kasih. Yang terhormat Koordif Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Bapak Supriyadi Pemilu, teman-teman Panwas Kabupaten Panwas seluruh Provinsi Sulawesi Utara, tak lupa buat staf Bawaslu Provinsi. Saya di sini bukan bertanya tapi hanya mengkoreksi sedikit materi yang disampaikan oleh Pak Stephen terkait dengan materi yang mungkin halaman kelima itu sanksi terhadap penyelenggara. Coba dibuka, Pak Moderator. Sanksi terhadap penyelenggara. Nah, saya bacakan saja. Di situ disebutkan Undang-Undang 7 2017, Bawaslu bisa mengadukan DKPP. Di situ terdapat pada pasal 462 ayat 6. Nah, ini yang saya bukan mengkoreksi, tapi mungkin karena banyak bahannya atau terburu-buru atau kurang teliti dari Pak Koordif. Saya lihat di Undang-Undang 7 ini kebetulan saya bawa dari kantor. Saya 62 itu tidak punya ayat. Jadi ayat 6 itu tidak ada. Yang ada kalau DKPP itu sanksi penyelenggara pemilu itu mulai dari pasal 456 sampai 459. Nah, saya takutkan, mohon maaf Pak Stephen, ini cuma koreksi. Sekiranya kalau dalam pelaksanaan tugas ada kesalahan mungkin bisa fatal. Jadi mohon maaf Pak. Jadi saya pikir-pikir di mana yang ada mau diadukan ini. Lah itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak CB. Terima kasih Pak CB. Saya copy paste sebenarnya itu Pak CB. Jadi
ada Pak kesalahan Stefan penulisan. langsung Iya, dijawab iya. Iji, atau dengar itu, dengar yang kira enggak peka itu. Nah, justru ini kan dimaksud, berarti ada kekeliruan Pak penulisan Stefan. Pak Frani. Gitu. Iya, iya. Pak Saya langsung Stefan, tanggapi saja. mau langsung dijawab Terima kasih Pak CB. atau Ya, Pak Stefan mau langsung Ya. dijawab atau mau di Ya, langsung jawab Sebutkan saja. sekalian. Terima kasih Pak CB atas koreksinya. Ya. Ini ada yang ingin bertanya. Ini pertama dari Kristi Beslar. Disilakan. Kristi Beslar. Kalau tidak, ini ada dari nama AM HP3S Bolmut. Jadi diinfokan kepada teman-teman agar jelas menulis nama di akunnya ya, supaya ini AM ini kita tidak tahu ini AM ini apa, nama atau hanya singkatan. Jadi kalau boleh tulis nama jelas. Silakan AM HP3S Bolmut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini baru satu per satu penanya di sesi yang pertama. Atau masukan? Izin moderator minut. Oh iya, silakan Pak Rocky Ambar. Selamat siang. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi, Pak Kordif, Bapak Supriyadi Pengelola Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Yang saya hormati juga teman-teman atau sahabat-sahabat panitia pengawas kecamatan yang tergabung bersama sahabat-sahabat staf, baik staf di kabupaten maupun di provinsi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin menyampaikan pandangan saja terkait dengan apa yang disampaikan materi. Hari ini kan, sampai hari ini kan kita masih terkait dengan rancangan undang-undang. Nah, mungkin ini juga menjadi suatu catatan bagi moderator atau notulen yang ada, sehingga bisa menjadi satu masukan ke depan bahwa saya berpandangan alangkah lebih baik apabila dalam konteks kewenangan Bawaslu terkait dengan penindakan pelanggaran itu di Undang-Undang Nomor 7 itu diatur tidak terlalu rigid, dalam arti tidak spesifikasi, supaya kita bisa menganut sistem hukum yang progresif pada perbawaslunya. Karena pada konteks perbawaslu itu kan penindakan pelanggaran. Jadi contohnya seperti bahwa di Undang-Undang Nomor 7, RUU Nomor 7, kita hanya mengatur saja bahwa Bawaslu diberi kewenangan untuk dapat melakukan penindakan administrasi. Nah, terkait dengan penanganan administrasi, sanksi itu wajib dipatuhi atau di KPU wajib melaksanakan keputusan yang dilakukan yang diputuskan oleh Bawaslu dalam 3 hari. Dan selanjutnya sudah memberikan ruang bahwa ketentuan lebih lanjut terkait dengan penanganan administrasi itu diatur dengan Bawaslu. Kenapa demikian? Karena begini, agar supaya kita kan melakukan penindakan pelanggaran, sehingga di situ kita lebih progresif dalam regulasi perbawaslunya nanti. Gitu. Sama halnya dengan sahabat-sahabat kita di kepolisian. Di kepolisian itu aturan teknis yang progresif, makanya bisa langsung ada eksekusi penyitaan, penahanan. Nah itu karena sifat aturannya itu adalah eksekutorial, jadi dia lebih progresif. Gitu. Nah ini mungkin pandangan masukan dari saya agar supaya di aturan teknis terkait dengan penindakan administrasi itu kita di undang-undangnya itu hanya diatur secara umum. Dalam arti itu menjadi pintu masuk bahwa
setelah dari pasal yang diatur dalam RUU nomor 7 itu, kita diberikan kewenangan untuk mengatur lebih rigid lagi dalam perbawaslu internal kita, dan di situ kita lebih pada konsep hukum yang bersifat progresif. Mungkin itu dulu dari saya sebagai suatu pandangan pemikiran dari rancangan RUU. Lebih dan kurangnya kiranya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Koordinator P3S Minahasa Utara, Bapak Rocky Marciano Ambar. Untuk di sesi yang pertama ini masih ada satu lagi, disilakan. Host Pak Erwin Sumampo. Oh ya, Minahasa. silakan Pak. Silakan Pak Erwin Sumampo. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Kordif, Pak Supriyadi Pangilu, teman-teman Divisi P3S Kabupaten Kota, kawan-kawan seperjuangan yang ada di kecamatan, Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Utara yang boleh bersama-sama pada saat sekarang ini. Tadi panjang lebar Pak Kordif Tomohon, Pak Stephen sudah memaparkan terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Yang menjadi stressing saya mungkin di rancangan undang-undang ini tidak diatur terkait dengan ada pasal pidana seperti pasal Undang-Undang 7 2017 di pasal misalnya 500 berapa tadi saya catat tadi. Ada ini. Di pasal misalnya terkait pasal 518 Undang-Undang 7, KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait dengan pemutahiran data pemilih misalnya, ada pidana di situ kan. Atau pada saat misalnya kita merekomendasikan PSU, bisa saja kita mengenakan pasal KPU menghilangkan hak warga untuk memilih toh. Tapi di rancangan undang-undang ini ternyata pasal itu pasal terkait pidana untuk KPU lagi sudah tidak ada kan. Atau mungkin kita hanya memakai hak kita sebagai kewenangan atributif kita dengan melihat kewajiban KPU bahwa wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Sementara waktunya juga kan kalau di Undang-Undang 7 diatur 3 hari wajib menindaklanjuti. Di undang-undang ini di rancangan undang-undang tidak ada. Kedua, saya setuju dan sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Rocky Ambar. Tapi tata cara penyelesaian administrasi di rancangan undang-undang ini belum ada. Kalau di Undang-Undang 7 kan tadi sudah disampaikan Pak CB juga ada koreksi. Tapi kalau kita melihat rancangan, kalau di Undang-Undang 7 kan dari pasal 460 sampai dengan pasal 465 seperti yang disampaikan Pak Kordif Tomohon, Pak Stephen tadi. Di rancangan undang-undang ini tidak diatur terkait dengan proses penyelesaian administrasi. Malah diatur hanya itu diatur teknisnya di PerKPU mah. Coba kita lihat di pasal 661 ini. Saya berikan contoh ya. Pasal 661 misalnya, ketentuan saksi administrasi yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur dalam peraturan KPU. Pasal 662, tata cara penyatuan saksi administrasi untuk peserta pemilu diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU. Tidak mengatur, jadi amanat undang-undang ini tidak mengamanatkan bahwa pelanggaran administrasi itu misalnya ke penyelenggara pemilu itu lewat Bawaslu. Jadi kalau administrasi yang terjadi dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini jajaran KPU, maka diatur lewat PerKPU itu sendiri. Atau kalau dia pelanggaran etik, ini di pasal 658, tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk anggota KPU, diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP. Sementara terkait dengan penyelenggara pemilu yang di pasal sebelumnya ada mengatur terkait dengan pelanggaran administrasi, tapi tata cara penanganan pelanggaran administrasinya tidak ada. Maksudnya ini cuma kita bukan
agar supaya apa ya, kita melihat lagi kan tadi terkait dengan kewenangan kita yang diberikan oleh undang-undang, kewenangan atributif, tapi ternyata tidak diatur di undang-undang, hanya diatur di kewajiban KPU kan, di seluruh jajaran KPU di huruf I itu kalau nggak salah, wajib menindaklanjuti. Tapi waktunya kalau di Undang-Undang 7 kan jelas 3 hari wajib menindaklanjuti rekomendasi administrasi, rekomendasi baik apakah dia TSM atau misalnya penundaan atau misalnya PSU. Tapi kan ini tidak diatur di, atau mungkin saya belum membaca ya, karena saya cuma hanya memperhatikan terkait dengan sanksi administrasi. Sementara kalau melihat juknisnya, malah rancangan undang-undang ini lebih menekankan ke peraturan KPU bukan ke peraturan Bawaslu. Berarti KPU sendiri yang menangani pelanggaran administrasi jajaran. Atau kalau ada pelanggaran kode etik terkait administrasi, maka di KPP yang memang ini agak rancu juga nih kalau menurut saya ya, karena saya juga belum ada, bukan tidak ada latar belakang sarjana politik atau sarjana hukum, tapi cuma hanya membaca, hanya membandingkan antara rancangan undang-undang dan Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Irgun Sumampo sudah memberikan masukan serta tanggapan. Bagaimana? Langsung saja ke narasumber Pak Stephen Rock untuk menanggapi dari ketiga tanggapan tadi yang sudah disampaikan. Silakan Pak Stephen. Ya, baik. Untuk yang pertama dengan Kordif HP 3S Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, Pak Rocky Ambar. Saya sepakat sekali kalau misalnya terkait dengan pandangan Pak Rocky tadi. Artinya memang kita diperhadapkan pada persoalan yang kadangkala itu sifatnya dilematis. Artinya ketika kita dituntut untuk menegakkan keadilan pemilu, kemudian menjamin hak konstitusional warga negara, kadangkala kita diperhadapkan pada aturan teknis yang sifatnya tidak mengatur, sehingga menjadi persoalan juga kalau misalnya Bawaslu dalam menerjemahkan aturan teknisnya itu tidak diberikan kebebasan. Kebebasan artinya tentu saja sesuai undang-undang. Dalam konteks ini kan kita berharap sesuatu yang sifat undang-undang yang lex spesialis. Tentu saja kan ketika berbicara lex spesialis dalam pandangan saya, sepanjang itu dilakukan untuk memperjuangkan hak konstitusional, menjamin, dan segala macam yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat, saya pikir sifat atau aturan yang progresif ini yang harus dilakukan atau dimasukkan. Sebagai contoh begini, saya ambil contoh itu tahun 2015 ketika ada putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam proses penyelesaian sengketa. Padahal setahu saya ya, mohon dikoreksi kalau keliru, bahwa belum ada aturan yang mengatur tentang, belum ada perbawaslu yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa. Nah, di situ Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam hal menjamin hak konstitusional mengambil, kalau dalam pandangan saya itu hal yang sifatnya progresif. Kalau istilah hukumnya itu kalau menurut Pak Kordi, Pak Rocky itu terobosan hukum ya. Artinya ini kan sesuatu yang progresif. Dan menurut saya limitasi-limitasi yang kadangkala itu menghambat langkah-langkah penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu, artinya ini harus diwujudkan dalam undang-undang yang baru. Sesuatu yang sifatnya progresif. Artinya kan dalam konteks kadangkala kan kita berhadapan dengan limitasi tadi. Nah, contoh juga kalau misalnya terkait penindakan. Saat ini kita diperhadapkan pada sesuatu yang pada akhirnya Bawaslu sedikit kesulitan
muncul perdebatan terkait pasal 71. Ketika ada contoh posisi Bawaslu saat ini yang sudah sebagai lembaga, Bawaslu Kabupaten Kota, kadangkala kita dibenturkan dengan situasi yang undang-undangnya sendiri itu tidak memberikan kewenangan, atau apakah ini sengaja melakukan pembatasan, saya tidak tahu, ada pembentuk undang-undang. Jadi artinya saya sepakat sekali dengan Pak Rocky dalam konteks bagaimana kita menegakkan keadilan pemilu, sebagaimana jargon Bawaslu saat ini. Artinya langkah progresif, kemudian undang-undang yang sifatnya progresif saya kira sangat dibutuhkan. Kemudian terkait yang kedua, pimpinan Kordif HP3S Bawaslu Kabupaten Minahasa, terima kasih atas koreksi dan masukannya. Nah, ini yang saya pikir ini yang lebih kontekstual dalam konteks pembahasan kita saat ini. Sebagaimana judul acara itu kan FGD, Focus Group Discussion. Tentu saja semua yang terlibat di dalam sini bisa menjadi narasumber. Tapi artinya narasumber tersebut ketika memberikan pendapat juga harus ada basis argumentasi. Artinya bisa saja itu menggunakan landasan teori, kemudian pengalaman dan kejadian-kejadian yang pernah dialami, atau sumbangsi pemikiran yang sifatnya untuk memberikan penguatan terhadap kewenangan kita. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Sumampo tadi, saya pikir ini bisa menjadi catatan tambahan juga untuk teman-teman penyelenggara kegiatan ini dalam konteks untuk disampaikan. Lanjut, host. Iya, terima kasih Tim Stefan untuk tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa orang dari Minahasa, Kordif HP3 Minahasa Utara dan Minahasa. Dan kita masuk dalam sesi yang kedua. Saya berikan lagi 3 penanya atau 3 orang yang ingin memberikan tanggapan atau solusi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kordif HP3S Kota Tomohon tadi, penanganan pelanggaran administrasi. Disilakan untuk di sesi yang kedua ini. Dan bisa juga ditulis di kolom komentar jika ada yang ingin bertanya. Disilakan. Untuk staf HP3S yang gabung. Saya menunggu Pak Frani sama Pak Maruf, sangat kontekstual. Ini nggak tahu, ini belum pas, pas. Nah, ini Noana ini. Ayo disilakan pimpinan, mungkin dari Koordif HP3S. Pas. Dari kabupaten kota. Kalau tidak ada dari Kabupaten Koordif, ya bisa juga dari Panwascam. Jika ingin memberikan masukan atau tanggapan atau mungkin ada yang keliru, Bapak Ibu masih anggap keliru dari presentasi yang telah disampaikan tadi, supaya kelak nanti kita bertugas, kita tahu apa yang harus kita lakukan saat di lapangan nanti. Ya, ini ada masuk chat dari Siti Nurfitria Bijuni. Disilakan, Bu. Ibu Siti. Mungkin kalau koneksinya itu bisa di chat saja. Tanggapan, masukan, ataupun iya, koreksi. Bisa ditulis di kolom komentar Bapak Ibu jika ada yang ingin. Bapak Ibu staf. Dari Sangihe mungkin ada. Dari Sitaro mungkin.
Pak Fidel yang biasa aktif dalam kegiatan FGD RUU. Ya, Pak Fidel, mohon masukannya Pak Fidel. Tanggapan ini. Atau dari Kabupaten Bolomongondo Selatan. Dari Panwasca mungkin? Jadi kenapa dibuat kegiatan FGD ini agar kita saling memberikan masukan, tanggapan untuk rancangan undang-undang pemilu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, terlebih khusus untuk Panwascam, kalau masih belum ada yang dimengerti, bisa bertanya, jangan malu-malu. Karena ada pepatah mengatakan bahwa malu bertanya nanti sesat di jalan. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ini siapa? Boleh namanya itu jelas ya Bapak Ibu. Jika ingin join, ini ada nama terima kasih. Bisa diganti supaya jelas. Dari Bapak Ibu Panwascam berarti sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Kordif HP3S Kota Tomohon. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Ketua Jackman. Ini ada yang bertanya, Pak Stefan dari Ibu Kabak Yana Janis. Jadi terkait soal pertanyaan ini, apabila ada keputusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik anggota Bawaslu, apakah Bawaslu boleh mengoreksi keputusan DKPP? Langsung saja Pak Stefan. Setahu kita ya, kalau menurut saya tidak bisa, karena kan kewenangan DKPP justru yang merupakan fungsi pengawasan dan penindakan DKPP dengan saya ketahui ya tidak bisa. Nah, ini menyangkut kode etik. Kalaupun kemarin itu kalau kita melihat kasus KPU Ibu siapa itu Evi kalau tidak salah, ketika dia tidak menerima terkait putusan DKPP terkait pemberhentiannya, dia kan mengajukan keberatan. Nah itu baru yang saya ketahui baru di kasus itu. Tapi kalau menyangkut Bawaslu boleh mengoreksi putusan DKPP ya saya pikir tidak bisa. Karena sifatnya final, mengikat lagi. Artinya kalau sanksi DKPP sudah turun ya sudah, itu yang harus diterima. Sebagai contoh kemarin itu sanksi kepada pemberhentian tetap pada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolomongondo Selatan. Artinya kan segala hal yang menyangkut terkait alasan kenapa dia diperiksa, alasannya apa, ya kan kasus apa yang itu saya pikir itu kan sudah diproses oleh DKPP dalam proses pemeriksaan, baik yang dimulai dari TPD hingga DKPP RI. Jadi saya pikir tidak bisa. Itu kalau apalagi kalau misalnya kita melihat contoh-contoh kasus itu belum ada. Justru yang menjadi pertanyaan juga bagi saya ini ketika dalam konteks pekerjaan kita, tugas pengawasan, ada kasus kemarin itu salah satu Bawaslu, anggota ketua dan pimpinannya itu dilaporkan oleh KPU ke DKPP. Alasannya itu tidak profesional dalam bertugas. Ya memang saya belum membaca isi
dari laporan tersebut. Tapi dalam konteks seperti ini juga kalau misalnya di satu sisi ini menjadi sesuatu hal yang baru, artinya KPU sebagai objek pengawasan kita justru melaporkan kita balik ke Bawaslu. Ini kan menjadi sesuatu yang baru, kemudian menjadi tanda awas bagi kita. Artinya dalam konteks profesionalitas kita, ada pihak-pihak yang tentu saja tetap mengawasi pelaksanaan tugas Bawaslu itu sendiri. Dan ini juga bisa menjadi warning bagi Panwascam, teman-teman kita sekalian. Gitu. Sepanjang kasus yang saya ketahui itu baru kali ini ada laporan seperti itu. Ya mohon ditambahkan kalau misalnya ada juga referensi yang menyebutkan ada anggota Bawaslu dilaporkan oleh KPU. Tapi untuk sebagai referensi itu saya sempat di-share juga oleh pimpinan terkait ada anggota Bawaslu itu dilaporkan ke DKPP, pelapornya itu KPU. Kasusnya itu terkait tidak profesionalitas atau apa ya, saya lupa, pada tahap pencalonan. Nah, itu yang mungkin bisa saya tanggapi ya. Dan untuk teman-teman Panwascam saya pikir dibuka ruang sebenarnya untuk memberikan masukan, karena kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 ya, di Undang-Undang Nomor 7 pada proses penanganan pelanggaran administrasi, Panwascam itu diberikan kewenangan loh sama Undang-Undang 7. Sementara di Undang-Undang 10 itu tidak ada kewenangan bagi Panwascam untuk memeriksa, ya kan, walaupun dia tidak sampai memutus karena itu harus ke tingkatan lebih atas. Tapi minimal di dalam undang-undang itu sudah disebutkan bahwa penanganan pelanggaran administrasi itu bisa sampai di tingkatan Panwascam. Sementara di Undang-Undang 10 tidak. Nah, ini juga di rancang undang-undang, artinya teman-teman juga bisa bersuara untuk Panwascam bagaimana kewenangan-kewenangan berdasarkan tugas-tugas di lapangan. Saya tahu ada beberapa Panwascam di sini, mantan Panwascam Pilkada 2017, Sangihe Bolmong itu, yang saya tahu itu rata-rata sudah pengalaman dalam pengawasan pemilu. Dan ini juga menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi Ibu Erni, Pak Pangke dan Pak Jerry, punya skuad yang menurut saya ini sudah matang. Artinya bisa berdasarkan pengalaman lalu 2017 bisa memberikan masukan lah. Nggak usah malu-malu, karena ini kan masukan. Intinya pemikiran Bapak Ibu sekalian itu sudah dituangkan, sudah disampaikan. Kita juga di sini kan belum tahu juga apakah hasil-hasil yang kita dibahas ini akan diterima oleh pembentuk undang-undang atau tidak. Tapi minimal ketika ada gagasan berdasarkan pengalaman, kemudian latar belakang keilmuan, itu bisa disampaikan. Silakan saja, karena dalam fokus group discussion ini sepanjang yang saya ketahui, semua peserta di sini adalah narasumber. Bukan seperti rakor atau rakernis atau bimtek yang sifatnya hanya satu arah. Tapi kalau FGD, sepanjang yang saya ketahui, teman-teman itu adalah narasumber semuanya. Jadi silakan saja, gitu. Kemudian saya lihat Pak Marwan ini sudah siap-siap sama Pak Frani dengan Pak Acim, atau Bapak Rocky Ambar itu harusnya menambahkan ini, atau lagi kurang sehat ini, tidak pakai jaket ini. Masih tas nih, Ji. Hah? Boleh kita tambah mengenai ini pertanyaan DKPP ini? Oh ya, silakan Pak Marwan. Ini dia. Makasih. Nah, ini pertanyaan menarik sih sebenarnya ini. Izin ini apa putusan DKPP. Karena begini, menurut Undang-Undang 7, DKPP, Bawaslu, dan KPU punya kedudukan yang sama, semua sebagai penyelenggara. Ya kan? Jadi tidak bisa antara satu dan lain mengkoreksi, kecuali DKPP diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus mengenai kode etik apabila ada yang melakukan pelanggaran. DP terobos upaya hukum kemana?
Ini kan merupakan suatu putusan lembaga negara. Jadi bisa ketun. Ini kan kasus apa namanya? Yang pemberhentian anggota KPU RI ini sementara berjalan. Keberatan kan beliau dengan alasan bahwa beliau lakukan itu menindaklanjuti putusan MK yang di mana itu Kalimantan Barat kalau sementara berlanjut di TUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan orang ini adalah hasil putusan lembaga negara itu kan merupakan putusan administratif yang bisa ditindaklanjuti. Itu yang terobosan hukum yang bisa itu dari KPP ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha, Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya kira itu tambahan saya. Makasih. Itu maksudnya upaya hukum lainnya ya, Pak Marwan? Ya, terobosan hukum. Ya. Boleh. Izin Mas, ngomong, staf ngomong izin. Mau bayar ini. Oh, Bapak Ibu, boleh di mute dulu. Staf ngomong. Oh ya, silakan. Dari Fikram, staf ngomong. Izin pimpinan, ada sedikit yang mungkin perlu ditanyakan terkait dengan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang direkomendasikan ke DKPP. Apakah Bawaslu itu hanya sebatas merekomendasi atau ketika dia berproses di DKPP, Bawaslu itu menjadi pelapor, termasuk mengisi formulir yang disediakan oleh DKPP. Itu pernah terjadi di Bawaslu Kabupaten Bolamondo ketika merekomendasikan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yaitu KPU, kami dimintakan untuk mengisi juga formulir form di DKPP yang ternyata dilihat di situ adalah Bawaslu bisa juga menjadi pelapor. Apakah itu hanya sebatas untuk memperjelas, apakah itu bisa hanya surat rekomendasi dari hasil penanganan pelanggaran administrasi yang dari Bawaslu, atau harus juga mengisi formulir form yang disediakan oleh DKPP sebagai pelapor? Terima kasih ya, pimpinan. Ya, terima kasih Fikram. Pak Stefan, masih ada lagi satu ini dari Vinkli Kota Mona dari Panwascam ya katanya. Dia ini bertanya di sini, izin bertanya Pak, apa yang menjadi alasan hukum yang kuat penambahan frasa calon gubernur, bupati, wali kota pada rancangan undang-undang pemilu dalam hal penindakan pelanggaran administrasi? Ya, jadi itu merupakan, silakan Pak Stefan. Untuk Pak Fikram, dengan laporan ke DKPP itu kan kita melihat berangkatnya dari mana. Pertama bisa saja dari laporan atau temuan terkait pengawasan aktif kita di lapangan. Dalam hal ini terkait dengan profesionalisme atau hal-hal yang bertentangan secara etik yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, terkait dengan apa yang diwajibkan oleh DKPP, tentu saja kan pada proses penanganan itu kan ada syarat-syaratnya. Dalam hal ini ketika kita diminta mengisi formulir, teks ini kan pemenuhan, dan tentu saja Bawaslu itu yang menjadi pelapor, ya kan? Ini kan syarat formulir material, dan itu harus dilakukan, harus diisi, karena kalau tidak kan Izin Pak Stefan, mungkin jaringan dari Pak Stefan ya, yang mungkin ada gangguan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang diwajibkan ya, Pak Fikram, sehingga bisa diproses oleh DKPP. Tentu saja kan dalam proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan DKPP kan itu sesuatu hal yang wajib.
Sebagai pelapor kan tentu saja harus memenuhi dalam rangka untuk DKPP-nya sendiri. Kemudian terkait pertanyaan tadi ya, apa yang menjadi dasar? Kenapa harus dimasukkan host bisa di copy chat karena di saya itu hilang. Tapi kalau kita melihat karena ini rancangan undang-undang pemilu ini adalah penyatuan rezim pemilu atau kodifikasi undang-undang kenapa harus dimasukkan frasa itu? Karena mereka adalah peserta untuk calon gubernur. Itu kan karena diatur. Sementara undang-undang itu ke depan akan mengatur pelaksanaan atau proses pemilihan, baik pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD di tingkat pusat atau kalau dikategorikan itu pemilihan nasional, kemudian di tingkat lokal atau daerah. Yang tentu saja pesertanya adalah untuk pemilihan kepala daerah itu kan untuk tingkat provinsi kan gubernur dan wakil gubernur. Nah, kemudian tingkat kabupaten kota kan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Pasangan calon. Karena mereka kan ada dalam penanganan pelanggaran administrasi, salah satu yang menjadi terlapor itu kan pasangan calon. Ketika menyangkut administrasi TSI misalnya. Nah, itu menjadi alasan kenapa harus dimasukkan. Karena saya melihat di situ tidak dicantumkan. Sebenarnya sementara undang-undang ini akan mengatur terkait dengan kesertakan pemilu, yaitu pemilihan umum, pemilihan nasional dan lokal, sebagaimana saya sebutkan tadi, itu menjadi alasan. Kemudian ada pertanyaan dari Taufik Hidayat. Ini bagaimana tanggapan Bawaslu Provinsi terkait dengan adanya Bupati Minut